Perkenalkan, nama saya Mira Sabrina. Di sini saya sebagai Mbak Risma. Perkenalkan, nama saya Sila Arusania sebagai Salma. Perkenalkan, saya Nantau Hedanisi sebagai Bella. Perkenalkan, nama saya Kansa Aulianisa sebagai Ibu Siti. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulkarnain sebagai Ayah Agus. Salah aku cerita dikit boleh nggak? Boleh deh, mau cerita apa? Jadi gini, aku kangen banget sama adik aku. Wajar kalau kamu kangen ya. Apalagi sekarang lagi akhir panti dan jauh dari adiknya. Masalahnya, setiap aku pulang tuh aku nggak selalu ketemu sama adik aku. Lalu kenapa? Soalnya kamu udah beda rumah. Lah memang di rumah ada siapa aja? Di rumah cuma ada ibu aku, ayah aku, sama adik sambung aku. Ah, adik sambung. Kamu punya adik sambung? Ya, aku punya adik sambung. Nah, ibu aku tuh bisa lagi sama ayah kamu aku karena ayah kamu aku udah meninggal. Kenapa kamu merasa kesepian? Karena ibu sama ayah aku tuh lebih peduli sama adik sambung aku, jadi aku merasa kayak nggak ada perhatian gitu loh buat aku. Gimana ya caranya? Aku nggak tahu ya caranya gimana ya. Coba tolong tanya sama Mbak Risma. Dia kan seorang konselor ya. Jadi mungkin memiliki saran-saran untuk permasalahan nanti. Berarti nanti aku coba tanya ke Mbak Risma kali ya? Ya boleh. Pasti ya, San. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Duduk dulu, Mira. Ada apa ya? Jadi gini Mbak, Bella mau cerita. Mau cerita apa ya, Bila? Gini Mbak, tadi kan Bella itu cerita ke Salma kalau Bella ngerasa kesepian di rumah soalnya nggak ada temen ngobrol. Loh, kenapa nggak ada teman ngobrol? Kan di rumah Bella kan punya dua adik sama ayah dan ibu kan juga ada. Kenapa masih ngerasa kesepian? Tapi Mbak, ibu sama ayah itu lebih perhatiannya ke adik ke aku, sedangkan adik aku yang satunya itu udah nggak serumah lagi. Loh, kenapa nggak serumah? Iya, soalnya adik aku yang kedua itu tinggalnya sama Pak Adi sama Bude aku dari kecil. Jadi sekarang tuh ngiranya aku sepupuan sama dia, bukan kakak kandungnya. Terus dia juga ngira Pak Adi sama Bude itu orang tua kandungnya. Nah, Mbak malah baru tahu tentang ini. Setahu Mbak ya, ayah kandung Bella itu udah meninggal. Nah, Bella udah punya ayah sambung. Jadi di rumah sama ayah, sama ibu sambung, sama adik bungsu. Iya Mbak, jadi di rumah itu cuma berempat aja. Ayah sama ibu tuh lebih perhatian ke adik bungsu Bella. Nah jadi di rumah tuh Bella merasa kesepian karena nggak ada teman buat ngobrol. Andai aja ayah Bella masih hidup, nah, mungkin keluarga Bella pasti masih utuh sekarang dan adik Bella nggak perlu tinggal sama Bude. Iya, Mbak paham kok perasaan Bella. Cuma yang perlu kita ingat ya, kita nggak boleh nyalahin takdir. Karena di balik semua takdir ini itu pasti ada makna sama pembelajarannya. Nah, kalau Mbak boleh tahu hubungan Bella sama ayah itu gimana? Dulu hubungan Bella sama ayah itu deket banget Mbak. Ayah dulu sering ngajak ngobrol Bella, tapi semenjak adik bungsu Bella lahir, ayah jadi cuek, jadi jarang ngajak Bella ngobrol. Bahkan nanya Bella udah makan atau belum aja nggak pernah. Tapi Bella udah pernah tanya ke ayah belum alasannya apa gitu. Semenjak itu Bella jadi nggak pernah ngobrol lagi sama ayah, tapi Bella pernah bicara ke ibu. Terus tanggapannya ibu gimana? Ibu diam aja, bahkan ngalihin pembicaraan itu. Oke, jadi Mbak simpulin dulu ya. Jadi Bella itu kurang dekat sama ayah semenjak adik bungsu lahir. Nah, terus tanggapan ibu itu melihat hal itu cuma diem aja. Gitu. Terus menurut Bella gimana cara nyelesain masalah Bella ini?
kalau menurut Bella seharusnya tuh ibu cerita ke ayah, nanyain gitu kenapa ayah cuek ke Bella. Ya mungkin nanti Bella bisa tanya ke ibu, ngobrol ke ibu kalau misalkan pulang ya. Dan Mbak nanti Bella coba ngobrol ke ibu kalau pulang. Nah, bagus sekali Bella, semangat terus ya. Nanti Bella pulang ngobrol sama ibu, terus nanti kalau udah ngobrol, Bella pulang ke sini nanti cerita sama Mbak ya. Dan Mbak nanti kalau udah Bella udah ngobrol sama ibu, Bella kesini lagi ya Mbak. Iya, Makasih ya Mbak. ya sama-sama. Kalau gitu Bella pamit dulu ya Mbak. Ya. Misi Mbak. Bella, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak baik. Mbak Risma gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kemarin pulang udah ngobrol sama ibu. Yang kemarin itu Bella pulang. Bella udah ngomong sama ibu. Tapi ibu seperti masih sama kayak sebelumnya. Tapi Bella udah coba lagi ya. Ya udah Mbak Risma telepon ibu ya pada besok datang ke sini. Iya Mbak, berarti nanti ayah sama ibu datang ke sini. Enggak, nanti ibu aja, ntar kita ngobrol aja dulu. Mbak Risma telepon ibu dulu ya. Iya Mbak, makasih ya Mbak. Ya sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk dulu. Ini sama-sama. Jadi gini Bu, seperti yang saya sampaikan kemarin pada Ibu lewat telepon tentang Bella. Jadi saya mau tahu dulu ya Bu, kemarin itu Bella ceritanya seperti apa? Mau diceritainnya? Waktu kemarin kan Bella datang ke saya menceritakan tentang unek-uneknya selama ini. Nah, salah satu yang Bella ceritakan itu tentang ayahnya, ayah sambungnya. Nah, Bella cerita kalau misalkan ayah sambungnya sama Bella itu pulang ke, apakah itu benar Bu? Iya sih Bu, kalau di rumah itu kelihatan dia kayak ada jarak anak-anak dia. Umumnya ya memang kurang dekat. Kalau menurut Ibu sendiri, alasannya itu kenapa ya Bu? Mungkin karena di latar belakang ini Bella dan ayahnya kan bukan satu darah, bukan saudara gitu. Jadi mungkin antara ayahnya itu agak sedikit canggung. Bella juga kan semakin besar, jadi ayahnya berpikir kemungkinan nanti akan memberikan suatu itu yang menyebabkan apa ya kurang-kurangnya anak dia. Kalau menurut Ibu sendiri, sikap Bella dalam menanggapi ayahnya yang sulit itu gimana ya Bu? Mungkin cenderung berpikir bahwa saya dan ayahnya itu pilih kasih. Seperti yang tadi Ibu sampaikan dan juga Bella ceritakan kemarin, saya menangkap kalau misalkan persepsi Bella terhadap sikap ayahnya yang cuek itu kakak punya adik lagi. Nah, Bella itu merasa kalau misalkan kasih sayang ayah sama ibunya itu lebih tercurahkan kepada adiknya yang bungsu. Dan alasan utamanya itu juga karena Bella dan ayahnya itu nggak ada hubungan darah. Seperti itu ya Bella. Nah, itu yang membuat saya bingung gitu harus menyelesaikannya seperti apa. Apa yang membuat Ibu bingung? Apakah cara menyelesaikannya? Ibu saya apa ya mengalami serba salah. Satu sisi ketika saya ingin menjelaskan ke anak saya bahwa apa yang anak saya inginkan itu keliru, tapi takut membuat Bella merasa saya itu membela ayahnya, dan itu mungkin akan berakibat membawa Bella lebih benci lagi ke ayahnya. Makanya ketika Bella saya lebih memilih dia karena saya
kamu harus bagaimana. Jadi pada intinya ibu itu bingung cara menyelesaikan masalahnya, tapi ibu udah tahu akar permasalahan dari Bella itu. Ini ibu saya bingung. Kalau saya minta tolong buat panggilan penjelasan dari sini gimana pikir? Mungkin kalau ibu yang untuk menjelaskan, Bella bisa mempunyai pemahaman yang untuk diberikan arti. Iya, sebentar ya Bu, saya panggilkan Bellanya dulu. Bella, ayo keluar sebentar. Makanya Ketemu sama ibunya Bella. Ini Bu Bellanya. Jadi kan kemarin kan kita sepakat ya Bella buat ceritain ini sama ibu juga tentang sikap ayah yang cuek ke Bella. Nah tadi Mbak udah ngobrol sedikit sama ibu kalau misalkan tentang masalah ini. Nah dari yang Mbak simpulin dari dua cerita ini ternyata Bella itu keliru. Jadi sebenarnya alasan ayah Bella bersikap cuek sama Bella itu ternyata karena Bella kan udah mulai besar ya. Terus juga kan gak ada hubungan darah antara Bella dan juga ayah. Nah takutnya itu nanti menimbulkan syahwat, makanya ayah itu buat sama Bella. Jadi seperti itu Bella. Nah ibu itu dia bukan berarti nggak peduli atau gimana. Ibu itu bingung cara ngomongnya ke Bella itu gimana. Dan di sini Mbak itu mau bantu Bella memperbaiki salah pahaman Bella. Betul Bel, apa yang dibilang sama Mbak Risma. Ibu bingung sebenarnya cara jelasin ke kamunya. Karena kamu kan nggak ada hubungan darah ya sama ayah. Terus kamu juga semakin besar, jadi takut barangkali nanti timbul syahwat. Bel. Nah, tadi kan Bella udah dengar apa yang dikatakan ibu. Lalu tanggapan Bella setelah tahu alasan sebenarnya gimana? Walah, jadi begitu alasannya. Bella pikir selama ini ayah cuek itu karena ayah nggak sayang sama Bella, tapi ternyata ayah punya alasannya sendiri. Jadi sekarang Bella udah paham kok Bu. Ya Bel seperti itu. Nanti ibu pulang, ibu coba bicara ke ayah. Insya Allah juga nanti kalau Bella pulang, Insya Allah hubungan kita membaik. Kan tadi udah diskusi ya. Mbak doain semoga masalah Bella sama ibu sama ayah Bella cepat selesaikan ya. Terima kasih Bu. Nah, kan tadi udah ya, berarti udah clear ya. Nah, Bella bisa kembali lagi ke asrama ya. Kalau begitu Bella pamit dulu ya Bu. Bel, terima kasih ya Bu sudah dibantu. Saya juga senang karena sudah mendapatkan bantuan ini. Saya juga sangat berterima kasih Bu. Mungkin saya pamit undur diri ya Bu. Saya pulang dulu. Wih, sama-sama. Tunggu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini Bel duduk dulu, ayah mau ngobrol. Ibu ke dapur dulu ya. Bella, kemarin ibu sudah bilang atas sikap ayah selama ini. Maksud ayah mau minta maaf ke Bella atas perlakuan ayah selama ini. Apakah Bella bisa memaafkan ayah? Ya, udah Bella maafin kok.